Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala fi suratil mu'minun, surat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, monggo kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah tidak terasa perjalanan puasa ini sudah sampai pada hari yang ke-18 ini. 18. Cuma rupane negara gak ngadakno nuzul Quran. Mboten enten nggih? Biasanya pirang-pirang tahun ini nggak ada nuzul Quran. Saya ini gak ada 17 Ramadan gak ada nuzul Quran. Ya. Disibukkan karena kesedihan. Ya. Karena kesedihan demi kesedihan. Ulang pun berulang kali menyampaikan bahwa surat Ali Imran ayat 160 itu jadi kata kunci aja nih. Ya. Jadi kata kunci maksudnya nggak. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhdzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya, jadi surat Ali Imran ayat 160 ini saja nih. Ini kita harus paham betul bahwa Allah berfirman, iyansurkumullah, kalau Allah menolong kamu, fala ghaliba lakum, tidak ada satu kekuatan yang bisa mengalahkan kamu. Wa iyakhdulkum, tapi kalau Allah membiarkan kamu, menghinakan kamu, membiarkan kamu alias tidak menolong, faman dzalladzi yansurukum ba'di, siapa gerangan selain Allah yang bisa menolong kamu? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, kepada Allah lah orang-orang mukmin berserah diri. Ayat niki Pak sebenarnya nih turunnya kan berkaitan dengan kemenangan Rasulullah SAW dalam perang Badar dan kekalahan umat Islam dalam perang Uhud. Jadi ayat niki hubungannya ngoten. Jadi karena napa perang Badar itu mestinya nggih jumlah umat Islam yang hanya cukup 313. Sedangkan orang kafir yang lebih siap untuk ngajak perang itu adalah 1000 lebih. Ya, ternyata wong Islam menang. Lah perang Uhud 3 bulan berikutnya enten perang Uhud. Ya. Karena orang kafir gak terima kalah. Ayo Muhammad, perang mana ya? Ayo. Perang Uhud. Nah, terjadi perang Uhud, umat Islam lebih siap, jumlahnya banyak, cuma wong munafik melok. Nah ini kisah barai kalah nih, wong munafik melok nih. Ya. Akhirnya banyak sahabat tidak patuh kepada komando Nabi.
Ya, mestinya kamu suruh bertahan sini, jangan pindah sebelum ada perintah dari kami. Nah, ini wong-wong rupane pengalaman perang Badar, karena perang Badar itu setiap peperangan mesti ada harta ghanimah rampasan. Nah, akhirnya di perang Badar ini wong-wong enten sing ngeroyokan rampasan. Padahal rampasan sudah dibagi oleh Nabi dengan adil. Ya, timbang kalah pomong dorong, akhirnya perang Uhud ini wah iki golek rampasan dhisik ae. Perangnya di rumah ini golek rampasan. Akhirnya kalah sampai gigi Nabi tanggal itu waktu dibidik oleh musuh ini karena sahabat-sahabat tidak disiplin. Nah, sehingga ini bisa pelajaran. Turun ayat ini. Kalau Allah nolong kamu, tidak ada kekuatan bisa mengalahkan kamu. Tapi kalau Allah membiarkan kamu tidak menolong, siapa gerangan selain Allah yang bisa menolong kamu? Nah, karena ayat ini hubungannya dengan perang, maka cara kita mengambil harus mengikuti ahli tafsir yang sudah muktabar dalam kitab-kitab yang lama. Tafsir paling enggak tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir ini semua itu kaidah-kaidah ahli tafsir mengatakan ayat model begini ini cara mengambil pengertian adalah dengan rumus al-akhdhu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang kita ambil lafaz umum bukan sebab khusus. Kalau sebab khusus perkara perang. Tapi umum apa saja, sampean ngurusi pribadi, ngurusi rumah tangga, ngurusi didik anak, ngurusi masyarakat, ngurusi apa mana ngurusi negara. Kalau Allah tidak nolong, gulung gemak. Semua gulung gemak. Pokoknya Gusti Allah gak nolong, hancur. Nah, berarti kalau sampean sebagai orang mukmin yakin bahwa ayat ini tidak saja terpakai untuk urusan perang, urusan yang lain pun tanpa pertolongan Allah kita tidak mungkin akan bisa. Makanya jangan sombong-sombong. Awak sampean kok sehat lho, aku gak sehat, rugi panganane 4 sehat 5 sempurna, olahraga teratur, sombong. Setruk-setruk mari ngono. Ya, soalnya napa? Wong-wong biasa ngandalno kemampuannya. Jadi model kayak Korun. Korun takoni, "Pak Korun, sampean donya sakmono kaya atuk endi?" "Lho, innama utitum ala ilmin indi." Aku donya sakmene kae ilmu korek kana ilmuku, kae sosok ngene. Nah, iki jenenge sombong. Ya. Model ayat ngeten iki mboten satu dalam Al-Qur'an. Misalnya di surat lain, Al-Baqarah misalnya. Al-Baqarah 216. Jadi Al-Baqarah 216 ini kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Terjemahannya ayat diwajibkan atas kamu berperang. Padahal perang adalah sesuatu yang tidak kamu senangi. Saat ini siapa sih wong seneng perang? Ojo cacat wong sipil ngene. Abri lho nek iso. Daftar dadi tentara nek iso sampai munggah pangkat gade perang belas. Nek iso. Ya, soalnya perangnya gak wong seneng. Makanya dari Allah diwajibkan kamu berperang padahal perang itu sesuatu yang kamu senangi. Nah, dari Gusti Allah boleh jadi hal-hal yang tidak kamu senangi itu justru membawa kebaikan. Sebaliknya gak perang itu kamu senangi, tapi hal-hal yang kamu senangi berarti tidak ada perang itu jelek bagimu. Allah yang paling tahu sedangkan kamu tidak tahu. Nah, niki ngoten bukan hanya untuk perang. Ayat ini tidak terpakai untuk perang. Jadi enten rumus ngeten. Nek mboten ndamel rumus ngoten gak iso ngapik pengertian. Nggih. Jadi istilahnya ayat niku wau niki rumus. Niku Al-Imran 160. Nggih, golongan ini niku.
lafaz umum, bukan sebab khusus. Nek sebab khusus ayat itu perkara perang. Tapi nek umum, pokoknya sesuatu yang tidak kamu senangi, boleh jadi itu membawa kebaikan. Sebaliknya sesuatu yang kamu senangi malah membawa keburukan. Allah paling tahu, kamu tidak tahu. Padha diwajib perang. Ya. Tunggal enten haji ini kan enten ayat 190 lebih itu kan. Enten kata-kata fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Itu sama. Ambek niki ambek surat Ali Imran 160 sama. Rumus cara mengambil itu. Jadi tidak saja untuk masalah perang, selain perang pun ada yang seperti ini. Enten sing gak disenengi tapi justru membawa kebaikan. Enten sing disenengi malah membawa keburukan. Ya, contohnya Al-Baqarah ayat 200 pinten niku? 216 ya. Enten wong kan berdasarkan kula cerita ngeten wong duwe karep ngene. Kula niku Ustaz nggih. Tak jane bojo kula mun ayu, cuma nek masak gak tau enak. Ya, nek gak kasinan kepedesen sono nek gak ngono sono. Sak jane sampean bojone ngono rek enak sih. Ya, dene kepengin enak jan nang warung gak wis saya nang warung. Mbok jare kula ngoten iki nek masakane enak ndandane pegel-pegel teko awak teko kerja mulai ya waras ketok pegel. Iki mboten, tetok omah masakane wis gak enak. Ya, terus karep sampean ya napa? Nggih. Nah, iku gak golek karepe. Ya padha ngeten iki sampean. Contoh ngoten iki kan contone kaya ngeten. Sampean mantu. Anak sampean rabi oleh Jakarta, anak sampean lanang. Sampean gak tau nang Jakarta, pole apa ganti dhuwit. Ya, mrono ngadek gak wis rabi-rabi dhewe rono wis arek lanang budal akhirnya nang Jakarta. 2 tahun rupane nasib enak nang Jakarta. Terus baru duwe anak sampean kate akikoi sampean ditelepon, Pak sampean teko ambek ibu rono. Ya, aku lah tuk endi dhuwit engkon duwe gawe gak iso ngeterne kon rono. Pun kuwatir wis kula kirim nang ngene Pak Lek pun. Kula transfer duwike sampean njaluk terae nang ngene Pak Lek. Nang ndi? Nang Surabaya stasiun Semut, engko burung kat engko enten nang Jakarta kula papat. Wis budal jenenge ditelepon. Kali budal tok girang kanggo apa-apa. Nggih, girange nemen. Kuwirang mungkin bengi gak iso turu. Bareng esuk wis Adek, wis budal lah. Iya kok sik Mas, subuh sik teman subuh marang kono wong sepur jam 6 ae subuh jam 4 seprapat. Salat berangkat. Mari berangkat di sana akhirnya telat sak menit kali sepur. Ya napa kira-kira? Mang senenge lak pol ini. Bareng kurang sak menit kali sak menit lho sepur budal. Komentar sampean apa? Kepala stasiun goblok. Mesti ini kepala stasiun niku nek ana jam jadwal jam 6 mbok ya ditoleransi 5 menit ta apa. Dek kali sak menit. Marung sing ngeterno salah bisa. Sampeyan kok sembayang ana kene gak kari, Dik. Lho ngono. Polisi sing ngatur nggone embong waru iku polisi yang ngono ngatur-ngatur tambah macet percuma ono omah pokoke ngatur bojone ngono. Ya, bareng wis ono jam 09.00 mulai wis. Tutuk omah telepon anake. Tutuk pundi, Pak? Tutuk omah. Tutuk omah ya. Tutuk omah sampean mboten budal. Ayo apa ngkari? Paling ngeterno ya rada telat. Kepala stasiun ini goblok pisan. Ya, ayo wong budal masa ditoleransi 5 menit tau apa gak? Langsung persis jam 6 aku kari sak menit tok kari. Ya apa gak gregeten aku. Ya, oleh ngamuk entek ngamek kurang golek. Begitu jam 4 sore ana berita kereta api dari Surabaya kecelakaan di Jawa Tengah, korban 50 meninggal. Kira-kira sampean muni apa mari? Alhamdulillah rek, untung kamu gak sida kok sudah budal lho. Ya ngono iki lho wong urip iki. Ya, sing kok senengi ku malah gak apik. Makanya ana kari ngene. Mesti kita harus cari hikmah. Apa hikmah di balik ini? Nah, niku karep wong iman golek hikmah di balik niku. Ya. Nah, sing ternyata sampean senengi mau. Sepur geblak. Sing gak sampean senengi
sampean selamat. Lho ajane kan ngono. Ya padha mbek ku mah. Bojone ayo nek masak gak enak. Ya, akhirnya ketemu kula tak dudono. Sampeyan tak dudono nek gelem. Ana rondo anak situ tapi nih masakane enak. Temen lho iya terno rono. Mari terno dimasakna kono tibae. Wah, temenan Ustaz enak teman masakane. Wah, nek iki ngene iki pegel-pegel ilang rasane ngene iki teko penggawean ilang pegel. Bareng wis digene ngono. Ya salah di nikah. Ya gak apa tak takokne nek jane gelem. Ditakono diterima. Terima sampai nikah senenge nemen soalnya nek mulih gak nang sing mbok sisik mbok sing mburi masakane enak ana kene wah seger bareng oleh sak wulan rong wulan dompet kempet ya padahal bojone dhisik kaya tanggal selawe duit sik akeh dompet iki bareng iki aja tanggal selawe tanggal 15 duit wis asat ya apa ngene iki jare Gusti Allah mamula apa sing senengi lahir belum tentu membawa kebaikan sajane sing apik bojomu dhisik kowe enak lho niku lah cara nerapkan masih surat Ali Imran ayat 160 ngoten niku kalau memang Allah nolong gak ada satu kekuatan yang bisa mengalahkan kita tapi nek Gusti Allah gak nolong buyar ini kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari sampean ngatur rumah tangga Gusti Allah gak nolong morat mahrim ono ae persoalan iki sing kurang ono ae padahal dijamin sampai Gusti Allah kurang nah nikulah kan oleh karena itu sing dadi persoalan apa password-e cek ditulung Gusti Allah lah niku sing penting napa Mas Ahmad lho mboten carane cek ditulung Gusti Allah ya napa lah niki komponen tau jadi password untuk ditolong Allah nomor 1 tolong agama Allah jadi sampeyan tolong agama Allah lewat dakwah dan jihad mestine ngono yang nolong dakwah nolong ambek Islam gak pate nolong tiru apa lingkungan kepresidenan mau agama Allah lah apa ditolong jar napa ya ngono jadi nomor 1 tolong agama Allah lewat dakwah dan jihad yang kedua jangan cenderung kepada orang dolim yang ketiga pelihara aturan-aturan Allah cek kalau sampai ditolong sembarang tolong Gusti Allah beres awak sampean kok sehat ajilio kok sehat sampean mbok kula mboten sehat rugi sih wong kula olahragane tertib pakanane 4 sehat 5 sempurna aja ngono sombong iki sampean kok saged kok sehat alhamdulillah niki nek ditolong Allah tok gak tulung Allah mboten saged lho ngono ajane wong iman aja ketiru korun ya lah poso niki sudah berjalan 18 hari kalau sudah berjalan 18 hari berarti hanya tinggal pinten hampir sepertiga berarti saat ini dina napa Jumat Sabtu Ahad pagi Rasulullah SAW pun ke tempat itikaf malam selikur itu Rasulullah kalau sudah puasa 20 hari langsung beliau dari hendak pulang ke itikaf muktakaf tempat itikaf 10 hari terakhir mulai siang lho lah nabi lho nek wis nabi nek wis poso le 20 esuk wis saniki sing niru niki Bangil ngene Manarul ku wong nek kate itikaf ngoten iki biasa urun pira bayar pira wis gak ngurusi omah. Dadi selama 10 hari ngene mriku awan bengi mriku. Ngoten biasane. Tapi nek ndelok hadis-hadis Rasulullah SAW itikaf nanti itu ternyata Rasulullah itu biasanya kalau itikaf beliau kalau sudah datang 10 hari terakhir sya'da mizarah jadi cancut tali wondo napa cancut tali wondo ini wa ahya lailahu beliau menghidupkan malamnya wa iqadha ahlahu dan membangunkan keluarganya berarti kan keluarganya nggih turu ya cuma Lailatul Qadar itu pahami wong Islam itu bukan berarti
engko tengah wengi koyo polong mboten. Ya mulai maghrib sampai subuh. Ya. Makanya dua macam Lailatul Qadar dalam Islam ini. Lailatul Qadar pertama adalah turunnya Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, dan itu sepanjang zaman hanya sekali, dan ini diabadikan oleh Allah dalam surat Dukhan ayat 3 sampai 5. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amrun min indina inna kunna mursilin. Jadi ini Lailatul Qadar pertama. Laila itu malam, Qadar itu mulia. Jadi malam mulia adalah ada dua macam malam mulia. Macam Lailatul Qadar pertama turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah 30 juz. Baitul Izzah itu langit yang dekat dunia, ya. Dan ini hanya sekali sepanjang dunia ada, ya. Karena begitu turun. Nah, dari Baitul Izzah diterima Rasulullah SAW ini diturunkan secara munajaman, berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan, yang dimulai dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan ditutup terakhir surat Al-Maidah ayat 3. Berarti selama 22 tahun 2 bulan 20 hari niku turunnya Al-Quran kepada Rasulullah, yang diperingati dengan Indonesia umumnya 17 Ramadan. Nah, jadi Lailatul Qadar yang pertama itu untuk apa? Kejayaan umat Islam dunia dan akhirat. Jadi supaya umat Islam jaya dunia maupun akhirat, maka pedoman Al-Quran itu harus menjadikan pegangan hidup sesuai dengan hadis Nabi niki. Makanya puasa niku jihad melawan sinten? Melawan nafsu. Ya, jihad melawan nafsu sampai jihad melawan wong kafir itu enak, jihad melawan wong kafir. Soalnya apa? Nek awak dhewe mateni ya berarti ya mulia, nek awak dhewe dipateni ya syahid. Tapi nek jihad melawan nafsu, nek menang ya muttaqin, nek kalah ya musyrikin. Ya, kalah mbek perang nafsu ya musyrikin. Soalnya nafsu ini diperangi, kalah dipateni, harus dikuasai. Nah, cara menguasai puasa jawabannya. Makanya puasa itu adalah sarana untuk menguasai nafsu. Kemudian nafsu diikutkan kemana? Diikutkan kepada Al-Quran sesuai dengan hadis yang kalau tulis niku. Jadi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Seseorang di antara kamu belum dikatakan beriman sehingga nafsunya tunduk kepada apa yang dibawa oleh Nabi. Yang dibawa Nabi apa? Quran. Jadi nafsunya tunduk Qurannya, itu berarti iman. Makanya nek wis mari riyo, mari poso terakhir namanya Idul itu kembali fitri. Fitrah itu ada yang mengartikan suci, ada yang mengartikan fitrah itu adalah tauhid, ada yang mengatakan artinya fitrah ini fitrahnya manusia itu kan tauhid. Oke, fitrah manusia itu tauhid seperti surat 7 ayat 172. Napa surat 7 ayat 172? Nggih, niku kan enten niku. Napa? Sing nyacak sama maca surate. Surat 7 ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka
Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang melengah terhadap ini. Kisah Tuhan. Jadi fitrah manusia itu semuanya adalah tauhid. Tapi tauhid itu sing bener artine. Nek tauhid ketuhanan yang Maha Esa, kabeh muni ngono. Hindu muni ketuhanan yang Maha Esa. Kristen ketuhanan yang Maha Esa. Buddha ketuhanan yang Maha Esa. Cuma tauhid dalam Islam adalah satukan kemauan kita dengan kemauan Allah. Manunggaling karso. Enggak. Mari ngono sampean takon. Ya apa caranya menyatukan kemauan kita dengan kemauan Allah? Ya apa kemauan Allah? Kemauan Allah yang dikehendaki Allah itu adalah Al-Qur'an. Jadi kalau kita menyatukan kemauan kita dengan kemauan Allah, satukan kemauan kita dengan kemauan Al-Qur'an. Puasa membimbing umat supaya mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Sebab nek gak mengikuti petunjuk Al-Qur'an, sora uripe. Ya, niku wong aji dewa kepengin roh jare. Ya apa sorone? Enggak. Makanya kula nek ana wong muni khutbah muni ngeten. Mari kita bertakwa kepada Allah melaksanakan perintah menjauhi larangan umum pun. Teng budi-budi kula tahun swidak nang Malang takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah menjauhi yang dilarang. Ya gak salah ya. Cuma kurang sempurna. Sing sempurna takwa itu adalah menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan dan pedoman hidup dengan 5 syarat niko. Ya, coba sampean hidup ada mengikuti Al-Quran, tapi dengan istilah radio suara muslim, jangan lupa cinta Quran, cinta Allah dengan 5T. Kenapa 5T? 5T itu T1 tilawah, T2 adalah terjemah, T3 adalah terfahami, T4 adalah tadabbur, T5 adalah apa? Tunduk patuh kepada perintah Quran. Yang ini suara muslim Surabaya. Ya. Nah ini alhamdulillah indikasi ini mriko pun mulai enten. Nah arek-arek wingi kula ndelok dengan TV lah ya. Umur 10 tahun, 12 tahun ya. Al-Quran 30 juz ya hafal. Padahal sing tuwek-tuweke gak hafal. Ya. Ngrasakno hafal, gelem maca terus saya untung. Ya, jadi tilawah, terjemah, tadabbur, ya, terfahami dan napa terikuti, artinya mengikuti Al-Quran. Nah istilah kula al-mu'min Al-An'am 92, terus yang kedua An-Nisa 82, ketiga Shad ayat 29, keempat adalah surat Muhammad surat 47 ayat 24, kelima adalah Al-Imran Al-An'am ayat 155. Ikuti Al-Quran. Jadi hidup yang Qur'ani. Hidup Qur'ani kok cik ibu rek sampeyan Quran, sampeyan gampang ae. Gampangnya contoh ngene. Aku tengok-tengok nang kene cocok apa enggak ambek Quran? Napa? Sampeyan misalnya tengok-tengok janduman lho, cocok apa enggak ambek Quran? Masuk Quran mboten enten. Enten, sing kula waca wau ngene surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang mukmin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam salat. Yang ketiga, wa anil lahwi muridun. Hal-hal yang sia-sia ndak mau. Sajane kan ngoten, hidup Quran ini mboten niku. Makanya nafsu ini diarahno kepada bimbingan Al-Quran. Wong nek poso diarahno bimbingan Quran, ternyata wong gak belajar Quran, kirangan. Ya, kula mboten semerap nggone nggo endi karo. Ya, nah niku lah mestine. Jadi Lailatul Qadar pertama untuk kemuliaan umat Islam dunia sampai akhirat. Lailatul Qadar kedua
yang turun setiap tahun itu adalah untuk napa? Memberikan peluang kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang usianya relatif pendek agar mereka bisa mencapai seperti umat-umat dulu yang usianya ratusan tahun, bahkan melebihi prestasi umat-umat dahulu. Kanggone nek ngoten tok. Ya. Sampe umure swidak wis kudu stroke. Ya. Lah saiki lho biyene lho, Nabi Nuh dakwane pinten? 1000 tahun kurang 50. 150 tahun, tapi oleh mek 80. Ya. Lah niku mau diitung cara saniki, kira-kira umur 50 wong biyene JTK nerane. Apa 50 JTK? Ya, lah karene di samono ya. Makanya Lailatul Qadar ini setelah Rasulullah diberitahu oleh malaikat Jibril, Rasulullah dari malaikat Jibril, ya, ajibat ummatuka min ibadati haula. Sampai ndelok Nabi Ayub, Zakaria, Hizkil, Yusha, niku 80 tahun malam itu sudah ibadah terus, siangnya berjuang perang terus. Kok heran nih, cari malaikat Jibril, Muhammad sampai ini diberikan Allah lebih baik dari itu semua. Apa? Turun surat 97, inna anzalna fil. Jadi surat 97 ini memberikan kesempatan kula sampean supaya bisa meraih prestasi yang ditempuh oleh umat dulu, bahkan melebihi. Jadi contoh nih, sama Lailatul Qadar umpama ya menangi gak akeh, ping 10 ae wis. 10 berarti piro nih? 80 tahun ping 10 berarti wis padha mek umat biyen. Ya, padha mek umat biyen. Nah inilah karepe niku. Cuma mboten nipu hewan. Lailatul Qadar mboten nipu. Soalnya Lailatul Qadar iku mboten sewengi tet, mboten waktu tertentu, mulai maghrib sampai jobong. Ya, cuma kula sampean kari ngene tok ae. Sapa sing berpeluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Wong sing relatif puasane baik, dosane bersih, imane kuat, peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu terbuka. Tapi nek posone poso dendam ngoten gak. Nek poso dendam rasane gak kanggo. Ya. Kayak apa? Ya. Padahal Lailatul Qadar mulai, jadi kalau kita lihat di tafsir Al-Qurtubi, ya, surat Al-Qadar ini, padahal ngene Imam Al-Qurtubi, ngene tafsirnya itu turunnya Lailatul Qadar itu adalah satu, semenjak matahari terbenam sampai fajar sodik. Fajar sodik ini berarti subuh, malaikat tidak putus-putusnya turun ke bumi untuk mengumandangkan ucapan selamat kepada orang-orang yang menikmati mengingat Allah. Itu satu. Yang kedua, kenikmatan batin itu hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang konsisten iktikaf. Yang ketiga adalah bagi mereka yang mungkin gini kau enten urusan dinas tas niki sing takon Mas apa? Oh Mas Hadi, dinas ku ket jam 09.00 sampai subuh, sampai jam 7 esuk. Lah ya apa Lailatul Qadar? Sampai Lailatul Qadar berarti macam loro, macam-macam. Misalnya pabrik tulangan, wong wilayah Sidoarjo kongkon njogok gula sak kuwate nurut kemampuane nang pabrik tulangan gratis gak bayar. Ana sing nggawa kresek, ana sing nggawa sak, ana sing nggawa dorkas, ana sing nggawa trek. Ya. Nah, sing kira-kira nggawa kresek emang Lailatul Qadar sewengi ana isak ya gak jamaah. Mari ngono subuh kate teko wis kate subuh-subuh kate salah-salah kok kae teko. Iku apa ndang tas kresek sampean. Ya oleh ganjaran sak tas kresek nah. Enggak.
Sing sak becak rada sore dede. Ya. Sing ket sore gak mule-mule, nggih kaya model Manarun ngoten niku. Ngotrek iku. Nah, nikulah Lailatul Qadar yang disiapkan oleh Allah, dan ini hanya khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat bilen mboten. Biyen mboten enten Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sejak Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Ya. Nah, niku mestine sing Lailatul Qadar yang kita cari itu seperti itu. Nggih. Mangkane Lailatul Qadar niku aja kubur wame ae. Sajane tarawih sore sampean ikhlas karena Allah. Niku termasuk ya amal untuk Lailatul Qadar niku. Ya, ket sore niku. Mari maghrib sampai subuh pirang jam nih. Ya. Nah, cuma dalam hadis-hadis disebutkan bahwa Lailatul Qadar ini semua dirahasiakan oleh Allah. Ya. Nah, saat ini sampean maca ngeten iki. Jare Nabi ara ru'yakum qatawattatu fis sabil awakhir faman kana mutaharriha falyatakharruha fis sabil akhir. Saya diberitahu oleh Allah Lailatul Qadar malam 27. Makanya kamu kalau cari Lailatul Qadar golek malam 27. Niki hadis itu. Ya. Sing loro hadise muni ngono. Cece, uritu hadhil laila, saya diperlihatkan oleh Allah malam Lailatul Qadar, summa unsituha. Terus jangan cerita sampean, aku lali. Wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin. Waktu ana Lailatul Qadar iku saya sujud di atas air dan tanah. Berarti napa? Masjid gak anu are. Masjid gak ono payonane, ya pas udan. Berarti Lailatul Qadar malam selikur pas udan. Ya, mari ngono enten malih nggih. Enten malih Lailatul Qadar dicari oleh sahabat kami bersama sahabat-sahabat itu ya, kumtu Lailatul Qadar ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sulusil lail. Jadi mulai maghrib sampai jam 11. Yo. Wis muni ngono Rasulullah muni ngene. Nggih, la ahsasibu matatrubuna ila orakum. Saya tidak menduga tiba sing kok golek iku gak saiki gerek mburine. Mare ngono malam selawe sahabat dengan Rasulullah itikaf sampai 2/3 malam. Berarti sampai jam 2 kira-kira. Itu jam 2 Nabi muni la ahtasibu matatrubuna ila orakum. Saya tidak menduga bahwa apa yang kamu cari tiba gak saiki gerek mburine. Mare ngono sing ketiga malam 17 sampai subuh. Terus ya napa Rasulullah? Ya mau meneng ya Rasulullah. Emang begitu. Ya ngono. Jadi dirahasiakan. Apa kok dirahasiakno? Lah nek mboten dirahasiakno, wong-wong enak. Jomblo ae. Iki jange taun iki Lailatul Qadar malam 7 wis sing liyane turu ae ngono. Engko malam 7 baru meleh. Aja ngono. Ya. Nah, nikilah tentang Lailatul Qadar. Caranya adalah iktikaf. Iktikaf tempun di masjid. Apa kok iktikaf? Contohnya Nabi ngoten. Sampeyan gak iktikaf ana omah siji, ana omahe ketok iki. Klambine durung tuku sing situ. Pedang bayar pajak lho. Malih ngono. Tapi nek sampeyan nang masjid delok apa? Wis urusan mbek Allah doa. Ya. Nah niku kangge itikaf, makane itikaf itu dilakukan di masjid. Napa itikaf niku? Luzumu fil masjid taqarruban ila Allah. Jadi lil ibadah, menetap di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi sing rada ibu niki sing niki. Nafsune cocok ambek Quran niku sing niki. Ya, nafsu cocok ambek Quran wis jelas bahagia orang gak kira sora uripe. Ya. Nah saniki berhubung umat wis gak ngerti Quran wis ana pesawat apa jeneng kapal kelem sigar saji telu ana sing muni ngene. Yo, bola wong kapal perang tuku rosokan. Cek polisine dicekel kan. Gara-gara muni rosokan dicekel. Enggak. Ya. Mosok padahal mboten rosokan niku Pak Harto ben tuku nyar, Pak.
produknya produk 77 cuma tuku ning Indonesia 81 ya. Tapi bolak-balik mana nek Gusti Allah gak nulung opo ae ruwet tok pokoke urip niki ya. Nah niku sing penting tolong sama Allah dengan dakwah dan jihad. Yang kedua adalah nopo, jangan cenderung kepada orang dolim. Yang ketiga pelihara aturan-aturan Allah. Ini kula kuncine cek ditulung Gusti Allah. Pun saat ini mau kita terusakan surat Al-Mu'minun. Suratul Mu'minun. Surat Al-Mu'minun berarti surat Mu'minun turunnya Makkiyah. Turunnya di Mekah. Terdiri dari mi'atun wa samanuna asarota ayatan, berarti 118 ayat. Benar apa saya? 118. Terus napa? Watis asaratin indal baso. Jadi ulama Kufah 118, ulama Basra itu adalah pinten 119. 119 isi jenis apa? Si jenis mek perkara ayate mandeke ayat tunggal Fatihah. Fatihah pinten ayat? Pinten? 7. Mulai kapan? Mulai apa? Nggih sing sebagian pendapat mulai alhamdulillah. Tapi sebagian yang lain mulai bismillah. Ya. Sing paling pas mulai alhamdulillah. Soalnya alhamdulillah niki nggih. Terus Allah dalam hadis kursi, qasamtus shalah baini wa bain abdi nisfaini. Aku bagi salat antara aku dengan hambaku paruh edeng. Paruh edeng berarti napa? Telu ngarep wae Allah, telu mburi wae hamba, tengah-tengah paruh edeng. Sing paruh edeng napa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nek kula sampean muni iyyaka na'budu, terus ya Allah hadzali, ini milik saya. Wa iyyaka nasta'in, hadzali abdi, ini milik hamba, wali abdi masal. Jadi sing pas niku nggih kit alhamdulillah, sing pas niku. Tapi kalau ada orang mungkin mulai bismillah, ya mboten apa, beda pendapat ndak masalah. Nggih, sehingga bismillah ini sak Quran jumlahnya tetap pinten? Jumlahnya bismillah sak Quran ini jumlahnya pinten? Jumlahnya bismillahirrahmanirrahim sak Quran ini lho. Pinten? 114 niku nggih. Fatihah ono siji, alif lam mim ono siji. Semua surat itu 114 surat berarti 114. Cuma atau bagade bismillah. Lah nek gade bismillah niku diselempit nang nggone surat Naml ayat 30. Jadi pas 114. Ya, kan ngene suratnya Nabi Sulaiman nang Bulqis kan ngoten. Surat Naml ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Jadi jumlahnya bismillah tetap 114. Nah niki menurut mazhab Kufah itu 118, nek menurut mazhab Basra niki adalah 119. Nggih. Terus jumlah kalimat ayo kula mikir ngene. Wong saiki lho. Aja cacak mikiri napa ngapalno ngono. Ya. Lah iki koyo Imam Nawawi, Pak. Surate ayate wis ro 118 atau 119. Ya, kalimate nggih alfun wa thamanu mi'atin 1000 punjul 800 punjul 40 berarti dan 1840 apane kalimat. Jadi kalimat itu 1840. Kok kober?
Terus hurufe wa arba'atu alafin 4.000 wa thamanu mi'atin ambek 800 apa nih harfan hurufe berarti 4.800 huruf. Nek gak percaya sampeyan itu. Padahal sing karime kali tok. Surat Al-Ikhlas sampai surat Maidah niku mboten enten niku. Karim. Kula mboten sanggup nek surat Maidah, nek surat Al-Ikhlas sanggup. Ngitunge gampang. Ya. Pun ya. Terus ayat pertama. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Ya, ai fazu. Mereka telah beruntung, ya. Beruntung apa? Beruntung telah sampai dirinya kepada Allah. Ya. Siapa orang mukmin yang beruntung? Alladzina, yaitu orang-orang di mana mereka ini orang-orang mukmin itu fi sholatim, di dalam sholatnya khosyi'un. Jadi khusuk niku sing darani salat khusuk niku artine sing salat niku pikirane, atine, pribadine kabeh niku salat. Niku jenenge khusuk. Makanya salat dianggap sempurna apabila unsur 3 terpenuhi. Nggih, 1 khosyi'un ya. Ayat 2 nomor 2 hafizun. Hafidun niki surat niki ayat 9. Nggih, ayat 9 kan munine ngoten. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Artinya memelihara salat itu apa? Mulai wudu, pakaian, gerakan, semuanya sampai salam. Niku dipelihara. Termasuk waktu ini. Dan yang ketiga adalah daimun, surat Al-Ma'arij ayat 22 23. Ya. Surat Ma'arij itu surat pinten niku? Al-Ma'arij 70. Ya, surat 70 ta. Al-Ma'arij 70 ayat 23. Illal musallun alladzina ala salatihim daimun. Nggih, lah wong ngarani salat daim niku jarene salate terusan. Masih wong-wong ya akeh salat terusan, maghrib salat, isya salat, subuh salat terus. Cuma sing dimaksud daimun niku napane? Sing daimun adalah istimrar fi dzikrillah. Jadi tetap dalam ingatnya kepada Allah terus. Salat eling Allah, metu teko salat eling Allah. Nggih, niku jenenge istimrar fi dzikrillah. Fungsi salat utamanya adalah kita lihat surat Toha ayat 14. Surat Toha ayat 14. Qul napa? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi tujuannya salat itu satu, mengingat Allah. Nggih, nek salat niku wis khusyuk, nggih, memelihara dan terus-menerus ingatnya kepada Allah, baru salat ini mempunyai fungsi. Fungsinya salat surat 29 ayat 45. Napa? Surat 29 ayat 45. Pas juz. Nggih, pas juz niki lho. Unine napa? Jangkepe Utlu ma ukhiya ilaika min kita apa?
Lho, dadi ilinge nang Allah niku mboten mek salat tok. Njabane salat tetep daimun. Coba sampai nang kantor eling Allah. Korupsi ta enggak? Iki gak. Salat gak eling Gusti Allah, nang pasar tambah gak eling. Akhirnya nyolong timbangan. Rusak tok ae wong iki. Makane wong salat itu mestinya punya prinsip bahwa yang dijamin oleh Allah ketenangan hatinya itu adalah orang yang selalu sholatnya khusyuk, khoshi'un, hafidun, daimun. Nek sholat kula sampean khoshi'un, hafidun, daimun baru Ar-Ra'd ayat 28 berlaku. Ar-Ra'd 28 ini berlaku. Napa? Ar-Ra'd surat 13 ayat 28. Enten kata-kata hanya ini berarti liyane gak ano. Mengingat Allah itulah yang membuat hati seseorang itu tentram. Makanya kalau sampeyan kepingin gak stres, apa mana stroke, ojo sampai pisah eling Allah, gak sampai. Nggih. Kan bolak-balik kula nyampeaken, zikir enten macam pinten, Mas Sis? Papat. Zikir ambek napa? Zikir dengan lesan. Zikir lesan ini macam loro, enggak? Napa? Loh, zikir lesan ini macam loro. Enten muqayyad, enten mursal. Muqayyad itu artinya dibatasi ucapannya, terbatas waktune. Mlebu masjid ngeten niki Allah maftahli abwaaba rahmatik. Metu teka masjid Allahumma inni as'aluka mim fadlik. Mlebu WC Allahumma inni a'udzubika min khubuthi wal khaba'ith. Kate turu. Metu teko omah. Mboten metu teko omah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la quwwata illa billah. Mulai. Nama? Kok gak kru? Mulai ke Allahumma inni as'aluka min khairil mulij wal makhraj. Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala Allah tawakkalna. Baru. Mboten apa? Alhamdulillah mboten apa nggih. Ya. Allahumma inni as'aluka min khairil mulij wal makhraj. Bismillah walajna bismillah kharajna. Niki jenenge zikir yang ditentukan. Ucapannya kalau nang masjid bukan nang masjid, a'udzubillahi khubsi wal khaba'is ojo. Kan enten aturane dewe-dewe niku. Nah niki muqayyad. Enten sih gak muqayyad. Napa lawane muqayyad? Mursal. Napa mursal? Arek iki umbar-umbaran niku. Mursal iku umbar-umbaran. Artine gak ana watese. Sampeyan eling Allah ping pira ae kan. Carane eling Allah terus menerus gampang ya. Nah niki zikir yang pertama ini dasare surat Ahzab ayat 41, 42, 43. 41 perintahe, 42 perintahe, 43 jaminane. Al-Ahzab 233 ayat 41, 42, 43. Napa? Terus loh, ini hikmah. Jadi hikmah orang selalu zikir itu terus didukakan malaikat. Allah menurunkan rahmat baginya dan malaikat mendoakan. Makanya kalau selalu zikir kepada Allah berarti didoakan malaikat. Pantes nek jiwane tenang. Nah, kok kejiwaan gak tenang ya apa sih? Rezeki dijamin mbek Gusti Allah. Nggih Pak Ji? Pak Ji rezeki dijamin.
Kok iso gak tenang iki apa ceritane? Ya nek sing jamin niku pemerintah ngono. Mesti jamin Gusti Allah ya gak tenang. Ya. Mohon niki zikir dengan lisan. Yang kedua zikir dengan hati. Surat Mujadilah ayat 7. Napa Mujadilah ayat 7? Surat 58. No, berarti zikir dengan hati napa? Basis hidupnya itu Allah. Kapan tahu bisa sampai Gusti Allah? Tidak pernah orang tidak diawasi Allah. Dimanapun dia berada, itu selalu diawasi Allah. Nek wong niku terus digawa, insya Allah gak ada wong korupsi. Ya, saat ini kelakuan wong saat ini rusak tok. Oleh rusak boleh apa? Hati ini gak beres. Apa hati ini gak beres? Hati ini gak oleh panganan. Sing dipangani mek jasad itu dikai panganan, mangan ngombe nih sing ngono tok ae. Rohani ini gak direken belas. Nah ini zikir dengan hati. Yang ketiga zikir dengan apa? Akal pikiran. Zikir dengan akal pikiran dalile surat Ali Imran ayat 190 191. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa ulil albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Niku tok tambah wa tafakkuruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Lah itulah dalile zikir dengan akal pikiran. Berarti zikir dengan akal pikirannya enten pirang macam. Kamu sakit? Zikir dengan akal pikiran ini pirang macam. Napa? Loh. Ya kan? Loh. Zikir ambil akal pikiran ada berapa macam? Loro. Ya. Napa? Memikirkan ayat qauliyah berarti Al-Qur'an, tadabbur Al-Qur'an, dan yang kedua adalah memikirkan ayat kauniyah ciptaan Allah. Sing kurangi wong Islam ciptaan Allah. Ya. Kau usah ado-ado. Ambek lamuk tok ae warang mau nyekel lamuk niku. Sing gelek nyeblek. Apal Om Mustaqim sampean suwiwine lamuk pinten? Sekawan. Napa? Sekawan cilik. Lah wong cilik kok nek muni ya rame. Ngrebeke wong turu niku. Enggak. Kan ngoten. Cangkeme sak pira lho? Sikile pinten? Mun tau nyekel ambek. Lha sajane mikir ciptaan Allah ini kan ngoten niku. Makanya perintah Nabi khusus tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah, kamu jangan mikir zati Allah. Fa innakum la taqdiru, kalau kamu mikir zati Allah, kamu tidak akan sanggup. Ya. Kalau sampe mikir zati Allah gak sanggup, saiki lho endi kira-kira. Mene ares. Ares Allah niki pir sak pira? Wasi'a kursiyyuhus samawati luasnya kursinya Allah seluas langit dan bumi, kursi ini Allah tok. Nah, terus lungguh ngadep nandi. Nah, niki gak usah. Makanya enten kata-kata Allah niku kita ndak boleh bayangkan Allah sekarang di mana, ya opo, itu pertanyaan itu semua harus hilang. Ya. Pokoknya Allah Maha Kuasa, wis. Kuasa sembarang kalir. Makanya sampeyan yang ngadep Gusti Allah pas Allahu Akbar, mosok maghrib.
Jame ku mati to. Iku lho. Oh, lah iku mati sing kok cocok. Nggih. Dan yang terakhir zikir niku dengan akal pikiran, dan yang terakhir zikir dengan perbuatan dasare surat Toha ayat 14. Salat. Saniki kurang pinten? Oh 5/4. Berarti durung maghrib. Sampe niki lho jadwale iki lho jadwale. Sing nyacak. Cak Khalisun jadwale. 17. Saya bener. Iku. Ndelok maghrib yo ngetan lho iku. Oh iya. Jame terlambat, Mas. Iya. Iki sama iki. Pun maghrib pun. Nggih niki mawon kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.